Setahun tak masuk kerja, saudara, seorang anggota Polri berpangkat Aibda yang berdinas di Satuan Samapta Polresta Bengkulu dipecat. Upacara pelepasan digelar sebagai simbol pemecatan IS sebagai anggota Polri yang sebelumnya bertugas di Satuan Samapta Polresta Bengkulu. Keputusan PTDH terhadap IS didasari hasil sidang kode etik yang menyatakan IS tak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Polri. IS yang sebelumnya berpangkat Aibda terbukti melakukan pelanggaran karena tak menjalankan tugas selama 1 tahun. Tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Jadi bentuk punishment, kalau misalkan punishment yang paling tinggi adalah dengan melakukan PTDH. Jadi mereka karena sudah ada keputusannya, kemudian kita secara simbolis tadi diupacarakan untuk pelepasan anggota. Karena mereka sudah tidak masuk kerja hampir 1 tahun, kemudian kita sidangkan, kemudian turun keputusan PTDH dari Bapak Kapolda, kita upacarakan. Terkait anggota Polri yang di PTDH karena tak masuk kerja selama 1 tahun, kita akan bahas bersama Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim. Selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam. Pak Yusuf, tolong bantu logika berpikir kami ini, karena bertanya-tanya 1 tahun kemudian baru dipecat. Kompolnas melihat ini sebenarnya apa yang terjadi? Ya, ini sebenarnya pertama upacara seremonial simbolis pelaksanaan pemberhentian tidak dengan hormat. Itu ada tradisi seperti itu memang di kepolisian. Jadi tradisi ini juga wujud keterbukaan bahwa ini ada anggota yang sudah diberikan sanksi PTDH, diumumkanlah kira-kira dilakukan penyematan simbol-simbol keanggotaannya dan pelepasan tidak lagi menjadi anggota Polri. Nah, yang kedua tentu Kompolnas sendiri mengetahui ada upacara ini juga melalui pemberitaan, artinya ini kasus pemberhentian tidak terhormatnya itu karena tidak masuk hampir 1 tahun, maka tentu kami akan mendapatkan klarifikasi dulu kapan diketahuinya pelanggaran ini, kapan prosesnya. Sementara informasi yang kita terima sementara proses kode etiknya ini sudah lama berjalan, itu keputusan akhirnya 31 Desember 2024. Nah, ini kita akan lihat kembali ke belakang penyebab tidak masuknya itu apa, memang murni tidak mau masuk lagi, itu apa atau tidak sengaja, itu yang perlu mendapatkan klarifikasi lebih lanjut. Yang selanjutnya, kapan itu diketahui, bagaimana atasannya memastikan itu sampai hampir 1 tahun tidak masuk. Nah, kalau dilihat dari 1 tahun tidak masuknya Pak, sebenarnya kan harusnya tidak menunggu sampai 1 tahun ya? Ya itu, makanya kita akan pastikan kapan diketahuinya yang bersangkutan tidak lagi masuk dalam tugas itu, sehingga untuk mengetahui mengapa baru diketahui. Nah, bagaimana atasannya mengetahui pada waktu itu, apakah memang yang bersangkutan tidak termonitor secara pasti dalam pantauan, dalam perkiraan atau dalam persepsi atasannya bahwa yang bersangkutan masih menjalankan tugasnya, sementara pada kenyataannya tidak. Ini akan kita mendapatkan klarifikasi, atau ada proses banding tidak kemarin itu. Ini semuanya nanti kita akan mintakan klarifikasi. Itu. Jadi apakah ada teguran terlebih dahulu selama 1 tahun belakang gitu ya? Nah itu. Jadi pertanyaan saya berikutnya Pak, terlepas dari masih penyelidikan ya, ini selama 1 tahun meskipun tidak bertugas tetap terima gaji? Nah itu yang akan kita lihat, kalau sama sekali tidak diketahui sebelum ada keputusan seperti ini ya diduga itu masih berjalan selama itu tidak diketahui bahwa yang bersangkutan tidak masuk. Tapi akan kita lihat apakah ada SP1, SP2 yang kemudian akhirnya diproses dalam sidang kode etik. Ini yang akan kita lakukan klarifikasi, dan ini masih kita tunggu karena pemberitaannya kan ramainya baru sore ini.
Dan baru sampai di telinga Kompolnas ya. Kalau normalnya sebenarnya berapa jangka waktu sebelum seseorang ini kemudian dipanggil karena dianggap melanggar kode etik? Ya kalau berdasarkan aturan disiplin di Polri itu 30 hari berturut-turut bersih, 30 hari tidak masuk. Apabila itu sudah diketahui itu di PTDH itu. Langsung PTDH ya? Iya, ini kok sampai lebih 30 hari, bagaimana awal ceritanya ini? Maka kita ingin lihat juga atasannya mengetahuinya itu kapan, atau jangan-jangan atasannya tidak mengetahui, gitu. Oke. Kalau sampai memang ada pengabaian dari atasannya, artinya Kompolnas memastikan bahwa ini akan diusut sampai sejelas mungkin? Ya, setelah kita mendapatkan klarifikasi lengkap, kami akan dalami apabila memang ada proses yang masih terlewatkan, memastikan kapan atasannya mengetahui untuk memastikan bahwa ini tidak berfungsi pengawasan melekat, tentu nanti kita akan rekomendasikan mengapa ini terlewatkan itu. Ini pernah nggak sih Pak Yusuf ada kejadian seperti ini? Atau misalnya temuan lain yang kira-kira serupa sama-sama tidak masuk lebih dari 30 hari berturut-turut tapi tetap terima gaji dan baru di PTDH? Sejauh pantauan Kompolnas yang ditemukan itu 30 hari. Nah, 30 hari sudah ditemukan, itu berturut-turut tidak masuk, langsung diproses itu. Di dalam kasus lain yang sudah 30 hari berturut-turut tidak masuk, itu proses PTDH. Ini makanya kita kaget, kok bisa sampai hampir 1 tahun, itu baru ada proses seperti ini. Maka kita akan cek ke belakang dulu, bagaimana proses diketahuinya yang bersangkutan sudah hampir tidak masuk di 1 tahun. Itu bagaimana? Itu. Tolong ingatkan kami Pak, jadi kalau sebelum PTDH ini kan harusnya ada teguran, ada sanksi, boleh dijelaskan tahapan itu sebenarnya seperti apa untuk mitigasi supaya tidak terjadi lagi? Ya biasanya kan kalau itu tidak masuknya tidak berturut-turut gitu, apakah seperti itu? Misalnya ada 7 hari, 10 hari mangkir, sehingga 10 hari, 7 hari mangkir itu dihitung bisa berkali-kali, apakah seperti itu biasanya langsung diberikan teguran, itu biasanya langsung teguran. Tadi rumusnya 30 hari ditemukan fakta yang bersangkutan berturut-turut tidak masuk dalam fakta-fakta kasus di oknum lain itu langsung diberhentikan, itu diproses, itu di PTDH itu. Oke. Terima kasih Pak Yusuf Warshim, Komisioner Kompolnas sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam Pak. Selamat malam, terima kasih.